Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk materi pertemuan ke-12 ini saya akan membahas tentang praktikum virtual LAN. Nah, untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada dua pembahasan yang nantinya akan saya praktekkan. Yang pertama, saya akan mempraktekkan tentang virtual LAN atau yang biasa dikenal dengan istilah VLAN. Berikutnya nanti saya akan mempraktekkan tentang trunking atau yang biasa disebut dengan VLAN trunking. Oke, sebelum masuk ke praktikum, saya review terlebih dahulu tentang virtual LAN. Virtual LAN di sini merupakan sebuah jaringan LAN yang secara virtual dibuat di sebuah switch. Jadi untuk switch yang arahnya ke switch manageable, terutama yang arahnya perangkat-perangkat Cisco, switch yang contohnya seperti providernya dari Cisco, ada salah satu fitur yang nantinya bisa kita gunakan yaitu virtual LAN nantinya. Oke, VLAN di sini berfungsi untuk membagi atau memisahkan network agar lebih efisien. Jadi fungsi dari VLAN di sini konsepnya adalah membagi atau memisahkan network agar lebih efisien. Misalkan ingin membuat VLAN untuk kantor satu dan kantor-kantor yang lainnya, setelah membuat VLAN untuk keduanya, maka komputer yang berada di VLAN kantor satu tidak bisa terhubung ke kantor yang berada di VLAN kantor yang lainnya atau di kantor kedua. Atau contohnya akan dibuat contohnya VLAN di gedung 1 dan VLAN untuk gedung kedua contohnya. Walaupun secara spesifik, secara fisik mereka terhubung dan IP dari kedua komputer tersebut contohnya satu kelas. Jika berbeda VLAN tetap tidak akan terhubung contohnya. Ini contoh kalau contohnya kita menggunakan konsep dari virtual LAN. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Untuk yang VLAN ada beberapa perangkat yang dibutuhkan, nanti kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang dibutuhkan adalah satu buah switch 2960, yang kedua ada 4 buah komputer atau PC, yang ketiga ada 4 kabel jaringan, kita menggunakan kabel strike, berikutnya spesifikasinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi nanti kita buat 2 VLAN. Yang pertama VLAN 10, selanjutnya VLAN 20. Untuk PC 1 dan PC 2 nanti akan dihubungkan dengan VLAN 10 contohnya. IP address-nya 192.168.1.1. Sedangkan PC 2 IP address-nya 192.168.1.2. Selanjutnya untuk VLAN ke-20 IP untuk PC ketiga, PC yang ketiga menggunakan IP address 192.168.2.1. Untuk yang PC keempat atau PC kedua di VLAN 20 menggunakan IP address 192.168.2.2. Kurang lebih untuk topologinya seperti yang ada di depan ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita buka file baru contohnya. Kita buka file baru, selanjutnya saya akan membuat topologi seperti yang ada di soal contohnya, atau yang ada di latihan. Jadi di sini ada 2 VLAN, ada VLAN 10 dan VLAN 11, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, kita buat topologinya. Nah, untuk memisahkan antara VLAN 10 dan VLAN 20, kita bisa menggunakan keterangan yang ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita bisa menggunakan simbol ini nih. Selanjutnya pilih yang draw rectangle. Nah, selanjutnya untuk fill-nya kita pilih fill color-nya. Selanjutnya color-nya contohnya yang pertama saya buat yang warna ini. Oke, terus kita desain contohnya seperti ini untuk yang VLAN 10. Nah, selanjutnya untuk VLAN ke-20-nya contohnya saya menggunakan warna, anggaplah saya menggunakan warna ini contohnya. Oke, kita desain contohnya seperti ini contohnya. Ini hanya sebagai keterangan saja ya. Oke, baru selanjutnya untuk perangkatnya kita menggunakan perangkat switch. Switch yang kita gunakan contohnya 2960. Kita letakkan di tengah. Selanjutnya kita berikan caption contohnya untuk yang pertama ini VLAN 10 contohnya. VLAN 10 di sini networknya contohnya VLAN 10 di sini network contohnya
Network yang kita gunakan contohnya 192.168.1.0. Selanjutnya name-nya contohnya logistik contohnya. Ini untuk VLAN 10. Name contohnya logistik. Oke, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya kita sekarang masuk ke VLAN 20. VLAN 20 ini contohnya VLAN 20 untuk IP address-nya 2.0. Selanjutnya name-nya contohnya HRD contohnya. Ini contohnya ya. Ini contoh atau keuangan contohnya boleh. Oke, ini keuangan kita samakan dengan yang ada di latihan. Oke, ini sebagai keterangan saja untuk membedakan antara virtual LAN 1 dan VLAN 2. Selanjutnya kita gunakan PC, ada 4 PC yang kita gunakan. Kita pilih dari end device, selanjutnya pilih generic. Ini untuk PC yang pertama, kita klik config, kita rubah namanya jadi PC 1. Selanjutnya PC kedua untuk VLAN 10. Selanjutnya PC ketiga untuk VLAN 20. Selanjutnya PC keempat untuk VLAN ke 20. Nah, untuk IP address-nya kita nanti setting secara manual contohnya. Ini IP address-nya 192.168.1.1/24/24 di sini maksudnya subnet masknya ya. 255.255.255.0. Oke, selanjutnya untuk yang VLAN 20 di sini menggunakan 192.168.2.1/24. Untuk yang PC kedua menggunakan 1.2 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. 2.2 ya. 2.2. Oke, seperti ini untuk IP address-nya. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan media transmisi kabel menggunakan kabel strap. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita lihat di keterangannya. Untuk VLAN 10 nanti menggunakan fase Ethernet 0/1 dan fase Ethernet 0/2. Oke, jadi supaya lebih mempermudah, nanti di sini saya akan berikan keterangan. Contohnya, saya akan berikan keterangan di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nanti setelah saya hubungkan dengan menggunakan media transmisi kabel. Nah, kita hubungkan dengan media transmisi kabel. Di sini menggunakan yang 0/1. Nah, selanjutnya 0/2 untuk PC kedua. Selanjutnya 0/3 nanti digunakan untuk PC ketiga, 0/4 digunakan untuk PC keempat. Oke, kita berikan keterangan di sini. Ini menggunakan fase Ethernet 0/1. Saya singkat FA ya. Fase FA di sini merupakan fase Ethernet, fase kependekan dari fase Ethernet. Oke, supaya nanti mudah untuk konfigurasinya. Oke, yang terakhir 0/4. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi seperti yang ada di slide. Nah, kita lanjut bagaimana untuk konfigurasinya. Diklik switch-nya, selanjutnya pilih CLI, selanjutnya di enter. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke untuk konfigurasinya. Kita masuk ke user exit mode. Dari user exit mode kita masuk ke privilege exit mode. Ini kan posisinya masih di user exit mode. Kita ketik enable contohnya. Selanjutnya untuk masuk ke global configuration kita ketik configure terminal. Oke, langkah selanjutnya contohnya saya akan memberikan nama untuk switch-nya. Saya akan berikan nama contohnya untuk switch-nya hostname switch lantai 1, anggaplah SW lantai 1 contohnya. Nanti otomatis nama switch-nya akan berubah. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi VLAN-nya. Contohnya yang pertama VLAN 10. VLAN 10 contohnya namanya kita berikan nama logistik contohnya. Seperti yang ada di soal. Oke, selanjutnya kita keluar dari konfigurasi VLAN. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN berikutnya, VLAN 20. Kita berikan nama, contohnya hostname contohnya VLAN 20, contohnya name ya, name keuangan contohnya. Oke, baru kita keluar dari konfigurasi VLAN-nya.
Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita konfigurasi fast Ethernet-nya contohnya. Kita konfigurasi fast Ethernet-nya. Kita konfigurasi fast Ethernet untuk fast Ethernet 0/1 sampai 0/4 untuk VLAN 10 dan VLAN ke-20. Berarti kita masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet 0/1. Selanjutnya kita berikan konfigurasi dari flash Ethernet 0/1 di sini digunakan untuk port VLAN keberapa contohnya. Kita menggunakan perintah switch port, selanjutnya akses VLAN, nama VLAN-nya adalah VLAN 10 contohnya seperti ini. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi flash Ethernet. Selanjutnya kita masuk lagi ke flash Ethernet 0/2. Ya, interface flash Ethernet ya, flash Ethernet 0/2. Oke, sama seperti yang di atas, kita berikan akses switch port akses VLAN 10 contohnya. Oke, kita keluar dari konfigurasi dari flash Ethernet 0/2. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi untuk flash Ethernet 0/3. Interface flash Ethernet 0/3. Switch port, akses, VLAN. Berarti kan ini untuk VLAN 20 ya. Untuk VLAN 20 0/3 dan 0/4 untuk VLAN 20. Kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke flash Ethernet 0/4. Selanjutnya switch port akses VLAN 20. Berarti untuk yang 0/1 dan 0/2 nanti digunakan untuk VLAN 10, sedangkan 0/3 dan 0/4 kita gunakan untuk VLAN 20. Kita keluar. Oke, selanjutnya kita keluar dari global configuration, exit. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat VLAN-nya sudah jadi atau tidak. Caranya seperti apa? Show selanjutnya VLAN brief. Oke, contoh seperti ini. Oke, di sini muncul yang namanya dua VLAN di sini, yaitu logistik menggunakan VLAN 10, selanjutnya keuangan menggunakan VLAN 20. Selanjutnya untuk logistik dia menggunakan fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Begitu pula untuk yang VLAN 20 menggunakan fast Ethernet 0/3 dan fast Ethernet 0/4. Kalau sudah kita konfigurasi, langkah selanjutnya kita setting IP-nya secara manual. Oke, kita setting IP-nya secara manual. Untuk yang PC 1, pilih desktop, IP configuration, kita setting IP-nya 192.168.1.1, subnet mask otomatis seperti ini. Begitu pula untuk yang PC kedua pilih desktop, IP configuration. Kita setting IP address-nya 192.168.1.2 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik close. Nah, lakukan hal yang sama untuk PC pertama. Untuk PC pertama, ini untuk konfigurasinya contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PC ketiga yang ada di VLAN 20. Oke, diklik PC ketiga, pilih desktop, IP configuration, kita input IP address-nya. IP-nya 192.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya untuk yang PC keempat, pilih desktop, kita setting IP address-nya secara statik, IP-nya 192.168.2.2. Oke, baru selanjutnya kita close. Selanjutnya kita tes PC yang pertama, klik PC pertama, pilih command prompt. Oke, kurang lebih seperti ini nih. Selanjutnya kita ketik untuk melihat IP address-nya, kita bisa ketik perintah IP config. Oke, kurang lebih seperti ini. IP-nya 192.168.1.1. Kita tes koneksi ping 192.168.1.1.1.1. Dapat. Selanjutnya kita tes ke VLAN sama ke VLAN 10
yang IP-nya 192.168.1.2. Dapat juga. Tapi kalau seumpamanya kita tes ke sebelah, ke VLAN 20 ping 192.168.2.1, ini nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena sudah berbeda VLAN. Meskipun contohnya networknya sama-sama satu, akan RTO seperti ini. Jadi ini fungsi dari VLAN. Kayak begitu pula kalau seumpamanya saya kirim paket data dari PC 1 ke PC 2 contohnya. Nanti pada waktu di auto capture nanti akan masuk seperti ini. Baru nanti ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Begitu pula dari PC 3 ke PC 4 bisa, tapi kalau dari PC 1 ke PC 3 nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena sudah berbeda virtual LAN. Contoh nih dari PC 1 saya kirim ke PC ketiga contohnya. Nanti pasti akan muncul violet. Oke, pada waktu saya capture nanti akan jadi seperti ini nih. Akan ditolak. Akan akan berhenti di sini sih sebenarnya sih. Jadi nggak terkirim ke PC ketiga itu. Ini contoh untuk yang simulasi kalau menggunakan virtual LAN. Oke, selanjutnya setelah latihan di sini ada yang namanya kasus. Oke, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, coba kita kerjakan kasus yang pertama. Sebenarnya nggak jauh berbeda sih antara kasus pertama dengan kasus kedua. Jadi kasus pertama di sini hampir sama dengan ini. Contoh, saya save contohnya di sini. Ini berarti latihan 1 ya, latihan 1 VLAN. Oke, selanjutnya kita buka file baru. Contohnya saya nggak berikan warna, contohnya langsung saja. Contoh di sini saya menggunakan switch 2960. Selanjutnya ada PC, anggaplah ini PC 1 ya, atau PC 0 deh. Sini PC 0, selanjutnya ada PC 1, PC 2, terakhir PC keempat, PC ketiga. Oke. Yang ini VLAN 100, contohnya yang di sini VLAN 100 ya. Di sini VLAN 100. Contohnya namanya anggaplah networknya contohnya 100 di sini menggunakan /25. Oke, berarti di sini networknya saya singkat net ya 200.200.200.0/25. Untuk VLAN berikutnya di sini VLAN 200. Oh kebalik ya, maaf, kebalik. Ini /25 ini 100 berarti. Bukan 200 100.0. Oke, cuman /nya /25. Nanti tinggal kita berikan IP address-nya. Contoh di sini namanya contohnya HRD contohnya. Terus yang di sini kita berikan contohnya name-nya IT. Name contohnya IT atau sysfo contohnya. Ini untuk penamaan dari virtual LAN-nya saja ya sebenarnya. Kita hubungkan dengan media transmisi kabel. Oke, untuk PC 0 kita menggunakan fast Ethernet 0/1. PC kedua kita menggunakan fast Ethernet 0/2. PC ketiga kita gunakan fast Ethernet 0/3. PC keempat kita gunakan fast Ethernet 0/4. Oke, saya berikan penamaan dulu saja di sini. Di sini dia pakai fast Ethernet 0/1. Ini pakai fast Ethernet 0/2. Ini menggunakan fast Ethernet 0/3. Ini menggunakan fast Ethernet 0/4. Oke, supaya lebih mudah pembacaannya. Kalaupun contohnya kita akan berikan warna pun sebenarnya boleh. Contohnya warnanya saya akan berikan warna supaya lebih mudah nanti. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang berikutnya saya berikan warna kuning contohnya. Saya berikan warna kuning. Oke. Contohnya saya berikan warna kuning contohnya seperti ini.
Oke, tinggal kita ke atas ini aja. Oke, contoh seperti ini ya. Oke, berarti langkah selanjutnya kita tinggal setting. Klik switch 1, CLI, selanjutnya di enter. Sama seperti tadi, kita enable terlebih dahulu. Enable, selanjutnya configure terminal. Yes. Di sini sudah masuk ke global configuration ya. Oke, langkah selanjutnya, contohnya saya berikan penamaan untuk switch-nya. Contohnya hostname, SW, lantai 2, contohnya. Lantai 2. Selanjutnya kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Yang pertama VLAN 100 ya. VLAN 100. VLAN 100, selanjutnya name-nya contohnya apa tadi? Name-nya contohnya HRD. Name HRD. Oke, langkah selanjutnya kita keluar dari VLAN 100, kita masuk ke VLAN 200. Name contohnya Cisco contohnya. Oke, baru kita keluar. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi masing-masing fast Ethernet-nya. Oke, caranya seperti apa? Interface fast Ethernet 0/1. Nah, di sini kita menggunakan switch port akses VLAN 100. Jadi fast Ethernet 0/1 di sini hanya digunakan untuk VLAN 100 contohnya. Kita keluar, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk fast Ethernet 0/2. Oke, sorry, interface fast Ethernet 0/2. Oke, switch port akses ya, VLAN 100. Kita keluar, langkah selanjutnya kita masuk ke fast Ethernet 0/3. Interface fast Ethernet 0/3. Switch port akses VLAN 200 contohnya. Exit, satu lagi interface fast Ethernet 0/4. Switch port akses VLAN 200. Oke, exit. Nah, selanjutnya kita keluar lagi. Untuk melihat hasilnya kita bisa ketik perintah show VLAN brief. Oke, berarti di sini nama VLAN-nya VLAN 100, name-nya HRD. Dia ada di fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Sedangkan fast Ethernet 0/4 dan fast Ethernet 0/3 di sini ada di Cisco. Ini contoh untuk konfigurasinya. Sekarang kita konfigurasi IP address-nya. Kita konfigurasi IP address-nya, kita klik PC1, selanjutnya pilih desktop IP configuration. Lihat di sini network-nya 100, kalau dilihat dari network-nya kan 100.0/25. Oke, berarti yang pertama contohnya 100.100.100.1. Oke, lihat subnet mask-nya. Subnet mask-nya harusnya 255.255.255.0 ya sebenarnya. Sorry. Kalau dilihat dari subnet mask-nya 100.100.100.1/25 berarti 155.255.255.128 sebenarnya. Oke, baru selanjutnya kita close. Kita konfigurasi lagi untuk yang PC kedua. Pilih desktop IP configuration. IP kelas A ya. IP kelas A. Addressnya 100.100.100.2. Selanjutnya subnet mask defaultnya 255.255.255.128. Karena /25 di sini. Oke, selanjutnya kita close. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di PC kedua. Pilih desktop IP configuration. Kalau di sini dia menggunakan IP 200. 200.200.1 ya. IP kelas C/25 berarti sama belakangnya 128. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC yang ketiga atau PC keempat. IP configuration setting IP-nya 200.200.200.2. Yang terakhirnya 128.
Oke, baru selanjutnya kita bisa tes contohnya. Oke, dari PC1 contohnya kita pilih si PC1, buka jendela command prompt, kita ketik IP config. IP-nya 100.100.2. Kita tes koneksinya ping 100.100.100.2. Selanjutnya kita tes koneksi ke IP yang 100 ke PC 0 ya atau PC 1. Oke, seperti ini. Bisa ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang VLAN ke 200-nya. Pilih yang PC kedua, kita pilih jendela command prompt, kurang lebih seperti ini, IP config. Ping 200.200.200.1. Ini bisa, selanjutnya kita tes koneksi ke yang 200 juga, 200 terakhir 200.200.200.2. Oke, sudah seperti ini berarti sudah bisa. Ini contoh sederhana dari konfigurasi VLAN untuk kasus yang pertama. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman bedanya lebih banyak PC. Oke, di sini contohnya menggunakan VLAN 40, networknya 200.140.0. Yang kedua VLAN 50, file name-nya networknya 200.100.50.0. Selanjutnya saya bahas tentang trunking. Trunking merupakan mekanisme yang digunakan untuk membentuk sebuah internet network atau internet yang terdiri dari LAN, WLAN, VLAN contohnya atau wide area network. Switch saling berhubung untuk membangun jaringan ini menggunakan trunk. Jadi trunk tidak terbatas pada media apapun karena tujuan utama adalah memaksimalkan bandwidth yang tersedia di semua jaringan. Contoh kasusnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Kita masuk ke kasus yang ke latihan yang kedua, kita simpan contohnya di sini kasus 1 VLAN. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Latihan kedua di sini saya menggunakan 2 switch ya. Saya menggunakan 2 switch. Contoh. Oke, di sini saya warnain terlebih dahulu supaya nanti mudah pemahamannya. Sorry. Kita pilih warnanya, contohnya yang pertama contohnya warnanya kuning. Select atau warnanya terserah kalian mau milih yang warna apa. Nah, contohnya ini. Oke, anggaplah contohnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua, saya pilih warna contohnya ini contohnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita menggunakan switch 2960 sebanyak 2 contohnya. Ini contohnya. Selanjutnya ada beberapa PC, ada 4 PC. Yang di atas di sini contohnya VLAN 10. VLAN 10. VLAN 10, name-nya contohnya analis contohnya. Nanti saya berikan nama analis. Selanjutnya ini VLAN 20 contohnya, name-nya Sysfo contohnya. Name-nya Sysfo. Oke, selanjutnya kita setting PC-nya. PC yang pertama contohnya ini PC 0, berikutnya PC yang kedua, PC ketiga ada di VLAN 20, PC keempat juga ada di VLAN 20. Nah, selanjutnya untuk yang VLAN 10 di sini, untuk switch yang pertama di sini nanti akan terhubung ke PC akan terhubung ke PC yang ada di VLAN 10 dan PC yang ada di VLAN 20. Oke, berarti di sini fase net 0/0-nya saya pakai untuk VLAN PC yang pertama. 0/2-nya saya pakai untuk PC yang ketiga yang ada di VLAN 20. Begitu pula untuk yang switch yang berikutnya. 0/1 ini pakai di PC pertama. 0/2 saya pakai di PC yang kedua.
Selanjutnya untuk yang berikutnya switch ke switch, contohnya saya menggunakan flash Ethernet 0/0. Saya menggunakan 0/3 ya, 0/3. Cuman di sini contohnya saya menggunakan kabel kabel cross contohnya. Bisa juga kalian menggunakan kabel strike sebenarnya sih. Oke, saya berikan keterangan di sini flash Ethernet 0/1, ini flash Ethernet 0/2 contohnya. Di sini flash Ethernet 0/1, di sini flash Ethernet 0/2 contohnya. Selanjutnya di sini dia menggunakan flash Ethernet 0/3. Oke, sudah. Untuk networknya contohnya di sini saya menggunakan network yang di sini 10.10.10.0 ya contohnya. Oke, /8 contohnya. Oke, selanjutnya yang di bawahnya saya menggunakan 20 contohnya. 20.20.20.0/8. Oke, saya samakan contohnya. Untuk PC-nya nanti tinggal disesuaikan. Anggaplah ini PC yang pertama, ini PC yang kedua. Jadi kalau dibagi IP address-nya nanti di sini 10.10.10.1/8. Ini berarti sebelahnya lagi 10.10.10.2/8. Selanjutnya yang di sini ini berarti 20.2 ya. Selanjutnya atau nanti di sini saya balik, di sini 1. Sini 1, selanjutnya sini 20 ya, 20.20.20.1. Oke, selanjutnya di sini 20.2. Oke, ini contohnya untuk captionnya. Nah, sekarang bagaimana untuk konfigurasinya? Untuk konfigurasinya kita konfigurasi satu-satu. Ini untuk penjelasan lebih detail dari topologi yang tadi, latihan kedua, kita butuh 2 buah switch, 4 buah komputer, 4 buah kabel jaringan strike, selanjutnya 1 buah kabel cross. Oke, nanti untuk topologinya seperti yang tadi dan penjabarannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Konfigurasinya seperti apa? Konfigurasinya seperti ini nih. Oke, kita masuk ke switch yang pertama. Ini switch yang pertama. Selanjutnya kita pilih CLI. Oke, kita masuk ke ke konfigurasi global ya. Ke konfigurasi global, enable, konfigur terminal. Konfigur terminal. Contoh switchnya saya berikan penamaan. Contohnya yang switch yang 0 di sini anggaplah hostname-nya hostname switch lantai 1 ya, LT1 contohnya. Selanjutnya kita berikan penamaan untuk VLAN-nya. VLAN 10 contohnya. Selanjutnya name namanya contohnya analis contohnya. Analis name contohnya analis. Oke. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 10, kita masuk ke VLAN 20. VLAN 20 contohnya. Selanjutnya kita berikan penamaannya, name-nya sysfo contohnya. Kita keluar. Oke, sekarang lakukan hal yang sama untuk switch ke switch pertama. Kita lakukan hal yang sama untuk switch pertama ya, kayak yang ini nih. Nah, kita klik, pilih CLI, selanjutnya enter. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, untuk yang switch yang pertama. Sama seperti tadi, enable, selanjutnya configure terminal. Nah, ini saya buat langkah-langkahnya. Selanjutnya saya berikan nama, contohnya switch-nya lantai 2, SW lantai 2. Selanjutnya kita kenalin VLAN-nya. VLAN contohnya 10. Name analis contohnya. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 10. Selanjutnya kita kenalin VLAN 20. Name-nya contohnya sysfo. Selanjutnya kita keluar. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke switch yang pertama lagi. Kita masuk ke switch yang pertama, diklik switch yang pertama.
Setelah kita berikan penamaan untuk kenalin VLAN-nya, langkah selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah kita masuk ke trunking-nya sekarang. Masuk ke trunking-nya, kita kenalin dulu fast Ethernet-nya. Interface fast Ethernet 0/1. Nah, 0/1 di sini dipakai buat apa? Jadi yang ini ya, yang switch yang ke 0 kan ya. Ini kan dipakai untuk yang VLAN ke-10. Oke, kita kenalin di sini switch port mode access. Mode access. Selanjutnya switch port access VLAN 10. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita keluar. Nah, kita sekarang masuk lagi ke fast Ethernet 0/2 untuk yang ada di switch 0. Ini kan digunakan untuk VLAN 20. Interface fast Ethernet 0/2. Lakukan hal yang sama, switch port mode access. Selanjutnya switch port access VLAN 20 contohnya. Selanjutnya exit. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk yang switch pertama. Oke, kita kenalin contohnya interface fast Ethernet 0/1. Selanjutnya switch port mode access. Oke, selanjutnya switch port access di sini untuk VLAN 10 ya. Di sini untuk VLAN 10. Akses VLAN 10. Selanjutnya kita keluar, satu lagi kita konfigurasi untuk fast Ethernet 0/2-nya, 0/2. Switch port mode access. Selanjutnya switch port access ya, switch port access VLAN 20. Oke, kita keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya sekarang kita konfigurasi contohnya di PC ke-0 sampai PC ke-4. Contoh kita konfigurasi terlebih dahulu untuk PC ke-0 sampai PC ke-4. Oke, ini kita pilih IP address, desktop, IP configuration, lakukan hal yang sama untuk PC yang lainnya. IP address-nya di sini 10.10.10.1 ya. Oke, default-nya kurang lebih seperti ini. Kita close. Kita close seperti ini. Selanjutnya yang PC 1 IP configuration desktop, IP address-nya di sini 8 ya, 10.10.10.10.10.2. Oke, lakukan hal yang sama untuk PC kedua dan PC ketiga. Untuk PC kedua di sini kan ada di VLAN 20 dia. IP address-nya 20.20.20.1. Oke, selanjutnya kita close, kita masuk ke PC ketiga nih. Desktop IP configuration, selanjutnya IP-nya 20.20.20.2. Oke, selanjutnya kita tes dari PC 0 ke PC 1. Klik PC 1, command prompt, kita tes koneksinya sudah bisa atau enggak. IP config. IP-nya kan 10.10.10.1. Kita tes koneksi ke diri sendiri. Oke, bisa. Sekarang ke PC 10, PC yang sebelahnya. Yang IP-nya 2, 10.10.10.2. Masih belum bisa, kenapa? Karena trunking-nya belum kita konfigurasi. Meskipun sudah kita atur contohnya IP address-nya. Jadi yang jalur di sini belum kita konfigurasi. Makanya harus kita konfigurasi terlebih dahulu. Oke, caranya seperti apa? Kita masuk contohnya ke untuk yang trunking-nya. Oke, untuk trunking-nya seperti apa? Nanti kita bisa lakukan contohnya seperti ini. Kita pilih switch yang pertama, contohnya seperti ini. Di sini kan ada di fast Ethernet 0/3 ya. Oke, caranya. Oke, kita masuk ke konfigurasi global. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/3. Selanjutnya switch port
mode trunk. Kita tambahkan ini. Nah, selanjutnya kita exit. Lakukan hal yang sama di switch ke 1. Switch yang ke 1 seperti ini untuk yang switch pertama. Oke. Interface fast Ethernet 0/3. Oke, switch port mode trunk. Oke, kita exit. Oke, boleh kita keluar dari global configuration. Begitu pula untuk yang switch yang kedua, kita keluar dari global configuration. Nah, sekarang kita tes koneksinya contohnya. Dari PC 0 ke PC 1. Oke, sekarang kita tes koneksinya dari PC 0 ke PC 1. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, IP config. Nah, ini kan IP address-nya kan ya. Selanjutnya kita tes koneksinya ping 10.10.10.1. Dapat sekarang ke sebelahnya 10.2. Ping 10.10.10.2. Harusnya udah bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang disebut dengan trunking gitu. Oke, begitu pula untuk yang PC ketiga dan PC keempat, di sini pun bisa kita hubungkan. Contoh, saya hubungkan dengan menggunakan saya kirim paket data contohnya dari PC 0 ke PC 1. Oke. Nanti kurang lebih seperti ini. Dia masuk ke switch yang pertama, selanjutnya masuk ke switch kedua, baru nanti dikirim ke PC 1. Oke, dia akan bisa saling terhubung karena kenapa? Karena masih satu VLAN, karena masih satu virtual LAN. Tapi kalau VLAN-nya sudah berbeda, nanti tidak bisa. Kalau pengen menghubungkan antara satu VLAN dengan VLAN yang lainnya, kita nanti bisa menggunakan perangkat tambahan lagi, yaitu router nantinya. Ini kurang lebih untuk pembahasan di materi pertemuan ini. Oke, pengujian koneksi contohnya seperti ini. Kesimpulannya dengan menggunakan VLAN trunking ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan PC yang berbeda switch, tetapi tetap berada di VLAN yang sama. Intinya dengan adanya VLAN trunking, kalian nanti dapat memperluas VLAN yang dikonfigurasi di seluruh jaringan. Oke, selanjutnya ada kasus ketiga, kurang lebih seperti tadi untuk konfigurasinya. Silakan nanti kalian kerjakan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-12 di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.